Pemirsa, ex terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki Sakatatal mengajukan peninjauan kembali kasus yang pernah menimpanya. Sejumlah bukti baru atau novum diserahkan demi nama baiknya. Bagaimana kemungkinan bukti baru ini bisa mengabulkan PK Sakatatal dan apa yang harus dilakukan polisi jika Sakatatal diputuskan tidak terlibat kasus tewasnya Vina dan Eki 8 tahun lalu. Kita akan bahas bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio sore hari ini. Yang pertama sudah hadir Wakil Kepala Polri periode 2013-2014 Komisaris Jenderal Purnawirawan Ugro Seno, dan juga ada Suprapto, sosiolog kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Pak Prapto. Selamat sore. Selamat sore Pak Ugro. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Hari ini kita menyaksikan babak baru lagi dari kasus Vina, sidang PK dari Sakatatal. Kita akan sama-sama simak apa saja poin-poin penting dari persidangan hari ini. Ini adalah kesimpulan memori peninjauan kembali Sakatatal. Jadi yang pertama, kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan tunggal lalu lintas. Kemudian daftar pencarian orang yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong itu fiktif atau tidak ada. Keterangan Sakatatal diperoleh dari hasil penyiksaan. Kemudian penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon melanggar ketentuan atau non-prosedural. Yang kelima, kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina bukan karena luka tusuk samurai. Poin keenam, tidak ditemukan bekas darah korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina serta sidik jari 8 orang terpidana di TKP kedua. Dan yang ketujuh, hakim telah mengabaikan hasil pengolahan TKP awal. Saya ke Pak Ugro terlebih dahulu untuk minta komentarnya atas 7 memori yang tadi kita sama-sama saksikan. Iya, jadi PK terhadap Sakatatal ini seharusnya tetap diarahkan kepada suatu peristiwa tindak pidana di mana Sakatatal memang tidak terlibat karena tidak ada bukti scientific crime investigation yang menyatakan bahwa Sakatatal terlibat. Itu intinya di situ. Iya. Kalau mungkin dikaitkan dengan laka lantas, mungkin ada dugaan laporan laka lantas kenapa dipindahkan ke pidana dan sebagainya, itu hak dari para pengacara Sakatatal ya. Tapi kalau dilihat dari peristiwanya, kondisi korban kalau laka lantas, apakah mungkin korban laka lantas itu celana dalamnya turun, misalnya seperti itu. Nah, itu satu aspek ya. Iya. Yang lain mungkin masih banyak. Oke, Pak Ugro, jadi kalau kemudian hari ini tim kuasa hukum ingin membuktikan bahwa Sakatatal itu tidak bersalah, apakah itu serta-merta kemudian harus membuktikan tidak terjadi pembunuhan? Ya, jadi harus diurut dari awal bahwa para penasehat hukum itu harus jeli, ya kan? Seperti saya pernah jadi penegak hukum. Jadi pertama kali terjadi pembuatan laporan polisi saja sudah salah. Itu fondasinya di situ. Kalau fondasinya salah kan bisa ambruk di situ. Iya. Itu yang fatal. Ya. Kemudian laporan polisi tidak dibuat oleh polisi yang ke TKP, ya kan? TKP-nya dilihat. Karena di sana ada Polresta Cirebon, ada Polres. Sebetulnya TKP di mana nih? Ini kan belum jelas. Iya. Sekarang ada share location. Jadi ini harusnya dibuktikan TKP di mana. Kemudian penyidikan oleh dulu Aibtu Rudi ya masih ya. Aibtu itu belum penyidik. Penyidik itu adalah inspektur 2 ke atas. Kecuali di daerah Papua sana, di Polsek tidak ada pangkat perwira, Aibtu atau bahkan brigadir kepala pun atau brigadir bisa dijadikan penyidik karena memang kekurangan petugas. Tapi kalau di kota Cirebon atau Kabupaten Cirebon, sangat mustahil tidak ada perwira yang bertugas di reserse di Polres ataupun Polresta. Itu juga sudah salah fatal di situ. Jadi kalau Anda melihatnya, itu tadi kan ada beberapa poin seperti tidak ditemukan darah di TKP kedua yang dikatakan sebagai TKP penyiksaan. Kemudian prosedur penyidikannya itu menyalahi aturan. Nah dari situ
bagaimana caranya membuktikan bahwa novum itu memang legit begitu Pak Ugro? Ya, salah satu novum yang perlu diajukan ya misalnya laporan polisi itu pun sudah salah, itu kan bisa dijadikan novum, ya kan? Kemudian yang harusnya membuat laporan polisi petugas yang datang ke TKP. Siapa petugas yang datang ke TKP? Siapa yang memberitahu si Liga Akbar ada Eki dan Vina terbunuh? Siapa yang memberitahu orang tuanya si Eki ini Eptu Rudiana? Jadi orang-orang yang memberitahu siapa nih harus dibuktikan. Siapa yang memberitahu juga keluarganya Vina. Ini harus dibuktikan dari awal. Makanya sejak awal saya katakan harus ada tim gabungan pencari fakta. Karena kalau tidak dari awal berangkat dari setengah-setengah itu nggak akan terbuka kasus ini. Iya, kalau hanya dari ujungnya saja tidak akan kita bisa tahu dari awal. Harus dari awal karena sudah jelas dikatakan Kapolri sendiri loh ya, bukan saya ya. Pak Kapolri sampaikan tidak ada dukungan scientific crime investigation dalam penyidikan perkara Eki dan Vina. Itu kata kunci yang harus dipegang oleh seluruh anggota Polri se-Indonesia. Gitu. Seharusnya ya dipegang. Iya. Oke, saya ke Pak Prapto. Pak Prapto, Anda kalau mengamati keseluruhan kasus ini, kita kemarin sudah menyaksikan ada pra-peradilan Peggy yang kemudian dikabulkan. Hari ini kita baru memulai hari perdana untuk PK Saka Tatal. Dan belum tentu nanti kemudian menutup kemungkinan kita akan menyaksikan PK-PK lainnya dari terpidana lain. Apa catatan Anda tentang kasus ini? Iya, jadi seperti yang juga sudah tadi disampaikan Pak Ugro ya bahwa proses ini itu sejak awal sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya seperti yang tadi disampaikan misalnya bahwa itu dimulai dari karena ada kecelakaan lalu lintas yang ternyata atau kecelakaan tunggal tetapi ternyata kan itu tidak terbukti ya. Kita tahu bahwa proses peradilan itu kan paling tidak ada 3 unsur yang harus dipenuhi dari laporan, kemudian saksi dan barang bukti. Kalau itu misalnya ternyata banyak yang tidak terbukti gitu ya di dalam proses baik dari pemeriksaan awal sampai dengan kemudian ada keputusan ya mestinya itu harus ada peninjauan kembali ya. Jadi kalau misalnya nanti apakah PK ini disetujui oleh atau tidak tentunya bukti-bukti baru memang perlu ditampilkan gitu secara objektif, jujur gitu sehingga kita bisa betul-betul mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya sehingga tidak harus ada korban-korban yang sebetulnya dia bukan pelaku gitu. Tapi harus dihukum, iya. Pak Prapto, tapi kalau Anda sebagai sosiolog kriminalitas melihat kasus ini, menurut Anda mengapa kasus ini begitu menarik bagi publik? Ini sudah hampir 3 bulan kita bertahan mengupas ini dan tingkat keterlibatan publik itu sangat tinggi, Pak. Kalau kita saksikan di sosial media, itu mereka tidak hanya mengikuti, tetapi beberapa diantaranya berpartisipasi untuk mencari Peggy pada waktu itu. Bahkan kita menyaksikan juga ada beberapa orang yang akhirnya jadi korban karena hasil ala detektif netizen yang mencoba mencari siapa Peggy ini sebenarnya, mencocok-cocokkan foto-foto 8 tahun lalu dan kira-kira seperti apa. Menurut Anda apa analisanya mengapa ini kasus begitu besar dan begitu menarik publik? Ya, jadi mengapa menarik? Pertama, sudah cukup lama ya ini tidak segera selesai dan kemudian kalau kita ikuti dari pemberitaan dari awal kan ada beberapa di situ beberapa pihak yang terlibat sehingga mestinya kan itu bisa ditelusuri lebih dalam misalnya dari handphone misalnya ya atau dari sarana-sarana komunikasi yang digunakan oleh baik korban maupun pelaku dan kita juga sempat mengikuti gitu pemberitaan tentang itu bahwa banyak hal yang mestinya bisa digunakan sebagai barang bukti dan banyak juga anggota masyarakat yang mengetahui sebetulnya tetapi dia powerless gitu ya, tidak punya kemampuan untuk menyatakan apa yang mereka lihat dan mereka dengar gitu. Dan ketika kemudian muncul ada film gitu ya, ada beberapa pihak yang berani melakukan pernyataan-pernyataan sehingga lalu masyarakat yang sudah gemas sejak lama itu lalu menjadi seolah-olah mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk
ingin mengetahui penyelesaian ini dan ingin segera selesai dengan banyak partisipasi gitu. Iya, kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kasus ini menjadi simbol perlawanan orang kecil yang tertindas yang kemudian bisa diberlakukan semena-mena, Anda setuju tidak, Pak Prapto? Iya. Kalau tadi Anda kan bilang ini kan orang-orang powerless yang sebenarnya kemudian kita saksikan akhirnya menjalani hukuman selama 8 tahun padahal dengan bukti-bukti yang sangat tidak kuat begitu. Ya, jadi memang selama ini banyak hal gitu ya yang kita lihat itu bahwa orang-orang yang memang mempunyai power yang lemah itu selalu tidak berani untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya, apalagi kalau di dalam proses itu dia mempunyai atau mengalami apakah itu intimidasi gitu ya atau ancaman-ancaman, dan untuk berbagai kasus gitu seringkali terjadi ancaman-ancaman semacam itu dan membuat orang itu menjadi tidak berani untuk mengemukakan apa yang dia alami sebenarnya. Oke. Pak Ugro, ini tadi kata kuncinya gemas. Publik itu gemas sebenarnya melihat kasus ini. Karena kalau mungkin Pak Ugro atau Pak Susno Duaji melihatnya, ini kan jelas ya, jelas dengan kasat mata apa yang terjadi begitu. Tetapi dalam kondisi krisis seperti ini, saya mengatakannya krisis ya untuk Polri ya Pak Ugro, karena memang krisis kepercayaan sekali kalau di masyarakat untuk kasus ini. Menurut Anda mengapa tidak ada penjelasan, kemudian tidak ada penyelesaian yang kemudian bisa menuntaskan kegemasan publik ini, Pak Ugro? Ya, mungkin kemungkinan ya, kemungkinan Pak Kapolri terlalu ekstra hati-hati, makanya yang diturunkan pertama adalah Propam sama Irwasum atau Inspektur Khusus ya, Inspektorat Khusus. Jadi kalau saya sarankan ya paralel dengan ahli-ahli penyidik diturunkan di sana, ya kan? Karena membaca dialog masyarakat di media sosial maupun di tempat-tempat umum ini kan tidak bisa dibiarkan bergulir begitu saja. Masyarakat bosan, masyarakat tidak bosan, pasti bicara tiap hari. Saya katakan contoh begini, saya baru berpikir apakah korban ini Eki sudah pernah diperiksa DNA ini benar nggak putranya si Pak Rudiana? Atau mungkin bisa juga bukan putra kandung, atau bisa juga mungkin saudara tapi jauh di situ. Itu DNA harus dibuktikan. Vina juga sama. Apakah Vina ini korban putra dari siapa orang tuanya tadi? DNA dibuktikan di situ. Karena kalau kita lihat asal katakan ini Vina ini Eki, itu kan kasat mata. Ya, jadi untuk scientific crime investigation ini harus dilaksanakan secara pelan-pelan, secara teliti, membuktikan dari awal, gitu loh. Karena saya dari awal juga curiga dengan kondisi korban ditemukan seperti itu, ya kan, tidak ada sepeda motor yang berdarah. Keyakinan saya nih, itu ada TKP pertama untuk menghabisi mereka dan mereka dibawa pakai kendaraan ke situ. Oke. Karena bukan naik motor dinaikkan itu, kalau dinaikkan kan motor siapa harus dibuktikan. Kalau tidak ada motor berdarah, ini motor buat apa dijadikan barang bukti gitu. Jadi memang kesalahan dari awal itu sudah dilakukan si Aibtu Rudiana ini waktu itu dan sekarang sudah menjadi Aibtu yang ya sangat fatal gitu. Jadi kalau merusak citra kode etik Polri yang berat ini ya seperti Rudiana ini ya tetap harus diproses kode etik juga seperti itu. Jangan dibiarkan bahwa dia sebagai orang tua korban. Memang orang tua korban kalau jadi polisi harus lebih hati-hati daripada orang tua korban yang bukan polisi harusnya. Iya, itu yang harusnya sebenarnya menjadi pembelajaran dari kasus ini ya Pak Ugro, bahwa ketika kemudian keluarga terdekat sendiri yang menjadi korban harusnya kemudian memang lebih hati-hati ketika menangani kasus itu atau memang ingin terlibat dan ingin memastikan bahwa penyelesaian kasus itu berjalan dengan benar. Tetapi jangan ambil tindakan sendiri begitu ya Pak Ugro. Jadi saya tidak kecilkan bahwa seorang Aibtu tidak bisa. Memang ada peraturan kepala kepolisian bahwa penyidik harus inspektur 2. Tapi kalau dia dikatakan tugas di narkotika, mungkin juga bukan sebagai penyidik.
Kalau dia sebagai penyidik, harus SK penyidiknya ada nggak sebagai aibtu? Kalau nggak ada, lebih fatal lagi. Oke. Bisa nangkuk orang senanya sendiri kan nggak boleh seperti itu. Baik, kita nanti masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita harus break dulu untuk azan maghrib wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak bersama-sama infografis berikut ini yang berisi tentang novum di PK Saka Tatal. Iya, ini alat bukti baru atau novum di PK Saka Tatal. Ada kira-kira 13. Yang pertama adalah foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati pada 27 Agustus 2016. Kemudian yang kedua, foto Vina di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati juga. Foto ini diambil pada pukul 22.30. Kondisinya tidak ada luka akibat sabetan samurai di anggota badan Vina. Kemudian yang ketiga, hasil pemeriksaan visum, ada pendarahan di kedua lubang hidung Vina. Kemudian yang keempat, ada foto serpihan bagian tubuh korban di baut penopang jalan pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat 27 Agustus. Ada luka, ini berkesesuaian dengan ada luka terbuka di tungkai kaki kanan Vina. Kemudian yang kelima, foto cover body motor Muhammad Rizky Rudiana yang dipakai saat kejadian yang menunjukkan rusak berupa goresan dengan badan jalan yang sesuai dengan keterangan saksi. Kemudian ada yang keenam, file keterangan Liga Akbar sebagai saksi yang menyatakan tidak menjadi saksi untuk terdakwa Saka Tatal. Dan kesaksian Liga Akbar ini diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saksi tidak ada di lokasi kejadian. Kemudian poin ketujuh, file pidato Kapolri yang menyatakan penyidik tidak melakukan scientific crime investigation. Dan yang kedelapan ada file keterangan Dedi Mulyadi bahwa ada saksi lainnya yang tidak dimintai keterangannya di pengadilan. Itu tadi 8 dari 13 bukti baru atau novum yang hari ini kita dengarkan dalam persidangan pertama pengajuan PK dari mantan terpidana Saka Tatal. Saya akan langsung ke Pak Ugro lagi. Pak Ugro, ada komentar dari novum-novum ini, menurut Anda cukup kuatkah ini kemudian untuk membuat PK Saka Tatal dikabulkan? Ya, semua novum yang diajukan itu dikaitkan bahwa tidak ada hasil pemeriksaan atau keterangan ahli, baik ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang forensik yang lain, yang menyatakan misalnya ini benar milik korban. Itu harusnya menjadi alat bukti, bisa nggak dibuktikan di situ. Nah, kemudian kalau misalnya ada tadi ada potongan daging yang di baut penopang jalan. Iya. Jalan. Saya dulu waktu Kadipropam ada kasus anak kecil terkena peluru meninggal. Oleh polisi kemudian dicoba diselamatkan, dibawa digendong naik motor. Kebetulan anaknya ini kakinya panjang nempel di aspal. Kan kena aspal kan jadi rusak nih. Iya. Nah, apakah itu diseret? Bukan diseret, kebetulan bapaknya tidak sempurna, tidak pada ambulan karena jauh dari kota kan, seperti itu. Jadi potongan daging tadi apakah sudah dicocokkan potongan daging siapa nih dan sebagainya. Baik. Jadi memang benar-benar dari novum yang diajukan tadi bahwa scientific crime investigation itu tidak dilakukan terhadap novum-novum yang diajukan oleh pengacara Saka Tatal nanti. Jadi tetap harus skeptis terhadap novum-novum ini juga, kemudian harus tetap dicocokkan. Karena agak sulit ya Pak Ugro, ini kan sudah 8 tahun yang lalu. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa misalnya foto daging itu memang daging dari korban? Ya, nanti kan bisa yang meriksa daging siapa nih? Apakah dari kedokteran juga, dari kehakiman, itu dari rumah sakit, atau ada forensik otopsi mayat khusus yang forensik yang biasanya dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati misalnya. Kenapa tidak dilibatkan Rumah Sakit Kramat Jati waktu itu ke
Cirebon Jakarta kan terbang pakai heli paling hanya berapa menit di situ. Jadi ini kesalahan fatal dari awal yang mengakibatkan kita semua enak bicara, ya mengkritik, ya karena memang harus dikritik seperti itu. Iya, betul. Saya ke Pak Prapto lagi. Pak Prapto, Anda pernah melakukan studi tentang geng motor. Ya. Apa kemudian hasil dari studi itu kemudian kalau kita bisa merefleksikan dari kasus ini? Karena kasus ini kan seolah-olah penjahatnya adalah anggota geng motor yang kemudian dijadikan sebagai gerombolan yang melakukan, seolah-olah dituduh melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap 2 korban. Ya, kebetulan meskipun itu saya lakukan di Jogja ya, saya melakukan penelitian dengan participant observation ya, jadi saya mencoba untuk bergabung dengan mereka, menyamar saya seolah-olah tukang batu yang baru pulang dari kerja, lalu saya nongkrong di tempat mereka nongkrong. Itu mereka sebetulnya punya aturan main gitu ya, bahwa antara lain itu mereka tidak boleh menyerang perempuan, tidak boleh menyerang orang tua, dan tidak boleh menyerang pengendara sepeda motor yang berboncengan laki perempuan. Nah itu sebetulnya kan ini menjadi tidak sesuai ya dengan itu, dan motivasi mereka itu biasanya sekedar untuk menunjukkan eksistensi mereka, lalu bahwa mereka ada, kemudian juga menunjukkan ke kelompok lain, misalnya bahwa kami kuat gitu. Dan jarang yang sebetulnya sampai pada membunuh gitu. Andai kata ada kasus-kasus sampai menewaskan, itu hanya karena biasanya di antara mereka untuk meningkatkan keberanian ya, mengaktifkan kelenjar adrenalinnya. Itu memang mereka menggunakan minuman keras ya, jadi supaya mereka terpacu dengan itu, sehingga kami sih tetap ragu bahwa itu merupakan tujuan dari kelompok ini untuk melakukan pembunuhan terhadap 2 orang itu gitu. Jadi saya kira memang serangkaian pembuktian lebih lanjut itu harus dilakukan kembali dengan jeli, dengan jujur, jelas gitu ya, karena seperti tadi juga sudah disebutkan bahwa kalaupun itu ada darah, itu darah siapa, atau misalnya di itu ada gumpalan daging, itu milik siapa, dan juga termasuk misalnya kalau ada perkosaan, itu sperma siapa, karena itu juga bisa dideteksi. Oke, Pak Prapto, tapi kalau tadi Anda mengatakan Anda melakukan penelitian, itu kemudian hasil yang Anda dapatkan cukup bisa merepresentasi semua geng motor atau seperti apa Pak Prapto? Ya, jadi kami biasanya membedakan sebetulnya ya, antara istilah geng motor dengan klub motor. Biasanya kalau klub motor itu lebih positif anunya ya, apa aktivitas-aktivitasnya terorganisasi dengan baik. Tapi kalau itu masih menyebut geng, biasanya memang masih ada tindakan-tindakan yang ya kadangkala harus bersaing dengan kelompok lain, tetapi sekali lagi bahwa selama ini belum ada yang sesadis itu. Gitu. Biasanya hanya untuk membalas dendam pun sekedar melukai gitu. Sekali lagi kalau sampai ada yang terlibat, sampai ada yang tewas, itu karena ya sebetulnya bukan sesuatu yang direncanakan untuk membunuh. Oke, jadi ini kasus ini bisa dikatakan sesuatu anomali dari kelaziman apa yang tindak kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor yang biasanya kita dengar atau kita saksikan ya. Kalau Pak Prapto sendiri membaca peluang PK Sakatatal ini seperti apa, Pak? Ya, jadi sekali lagi ya, karena barang bukti itu kan merupakan salah satu unsur yang memang harus ditunjukkan betul gitu, sepanjang nanti barang bukti yang diajukan itu betul-betul meyakinkan bahwa Sakatatal misalnya tidak terlibat, tidak berada di tempat itu, atau andai kata berada di tempat itu untuk tujuan lain atau secara kebetulan, ya mestinya itu harus bisa ditinjau kembali, dan syukur-syukur kalau kemudian dia menjadi bisa dinyatakan tidak bersalah. Tapi barang buktinya saya kira harus kuat. Harus kuat, oke. Pak Ugro, kalau melihat peluang Sakatatal kira-kira seperti apa? Ya, kalau cerita di media menurut saya harusnya bisa bebas murni. Bisa bebas ya? Ya, karena alat bukti yang sekali lagi dibuktikan secara saintifik, yang menyatakan peristiwa ini apakah peristiwa pembunuhan terhadap Egi dan Vina, dan apakah Egi memang benar-benar Egi atau Vina benar-benar Vina.
kemudian apakah Saka Tatal ini siapa yang melihat dia di situ berbuat apa dan sebagainya. Apakah ada bajunya Saka Tatal yang kecipratan darah dan sebagainya. Kemudian juga peran Saka Tatal sebagai apa di situ. Jadi tidak bisa dikatakan rame-rame di situ, ya kan? Yang Peggy dinyatakan DPO ditangkap kemudian juga bebas tidak ada alat bukti, ya kan? Pelaku utama yang memperkosa Saka Tatal sebagai apa lagi nih? Kok malah Peggy-nya lepas, Saka Tatalnya ya Peggy sudah dinyatakan pra-peradilan oleh hakim peradilan bebas, Saka Tatal kena. Ini kan juga hal yang membingungkan nanti PK. Jadi mudah-mudahan PK nanti bisa melihat dengan jernih bahwa ya bukti-bukti ini untuk mendukung ya. Tapi kalau misalnya masih bisa dilengkapi ya harusnya dilengkapi bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa Saka Tatal berada di TKP, berbuat apa, dia peran di situ juga tidak ada. Oke. Kalau bebas kan dia sudah bebas kan, dia salah satu terpidana yang memang sudah bebas. Jadi yang diminta adalah pemulihan nama baik dan kemudian dipulihkan harkat dan martabatnya begitu. Karena cap pembunuh itu masih melekat terhadap nama Saka Tatal. Iya. Nah, rehabilitasi dan ganti rugi harus menyatakan bahwa dia tidak berbuat. Oke. Walaupun dia sudah divonis kan, Iya. 8 tahun, ganti ruginya ada sendiri, tapi rehabilitasi nyatakan dia tidak berbuat di situ ya melalui PK khusus ini, kemudian PK kasusnya Saka Tatal ini. Oke, Pak Ugro mungkin mudah-mudahan tidak bosan mendengar pertanyaan ini karena sudah berkali-kali saya tanyakan. Ini kan terpaut 8 tahun dengan tidak ada bukti scientific crime investigation. Jadi hari ini kemudian seolah-olah kita berdebat soal kesaksian A versus kesaksian B. Mana yang harus dipercaya? Karena kalau dari saksi-saksi yang sekarang mengaku waktu 2016 itu bersaksi di bawah tekanan, di bawah penyiksaan. Tetapi di sisi lain, kemarin saya mendengarkan penjelasan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana itu membuat pengaduan itu karena berdasarkan kesaksian dari Aib dan Dede. Jadi apakah kita akan terus berdebat soal kesaksian, perdebatan kesaksian gitu, kesaksian siapa yang harus dipercaya karena tidak ada bukti sama sekali? Iya. Jadi saya juga berpikir ke situ kalau kita hanya adu saksi, ya, bukan adu tersangka loh ya, adu terpidana, tidak akan selesai. Ya, kepolisian kan punya hubungan internasional dengan kepolisian negara lain. Kalau perlu datangkan FBI dengan ahli-ahli yang canggih, ini untuk uji coba apakah polisi dunia bisa membuktikan ini seperti itu. Kalau ada alat yang lebih canggih kan dari Jerman bisa didatangkan, ya kan? Dari Amerika bisa didatangkan, mungkin dari beberapa negara yang pernah mengalami kasus yang sama seperti ini, ya nggak ada perasaan bahwa polisi ini kecil, nggak. Kita kan ingin polisi ini lebih maju, lebih bagus ke depan nanti. Ya itu yang dibeli nanti, ya tidak perlu beli senjata berat-berat kayak TNI, cukup membeli peralatan untuk pembuktian forensik tadi yang benar-benar handal lah. Misalnya contoh. Iya, dalam bayangan Pak Ugro, alat seperti apa yang kemudian bisa membuka kasus ini? Kalau bisa di foto pakai satelit, pakai satelit dari 2016 begitu. Iya, pakai drone saja bisa nyerang Hamas, bisa nyerang Israel. Masa nggak ada drone yang bisa membuktikan? Masih ada darah di situ misalnya gitu kan? Drone sekarang hebat-hebat, tidak hanya dipakai untuk mainan anak-anak, untuk perang bisa, apalagi untuk pembuktian kejahatan seperti ini. Ini pasti ada alatnya dan kita belum sampai menyentuh ke situ. Iya, belum sampai sejauh itu. Iya. Pak Prapto, menurut Anda perlu sampai sejauh itukah kita menindaklanjuti seberapa penting sebenarnya kasus ini kemudian untuk diselesaikan sampai tuntas dan bukan menunggu publik kemudian jenuh dan akhirnya polisi kemudian bisa tidak perlu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di kasus ini? Iya, jadi saya ingin menggarisbawahi gitu ya tentang perlunya kita meminta bantuan gitu dari tenaga ahli atau apalagi jika itu dilengkapi dengan peralatan yang memadai lah ya. Salah satu contoh sajalah, saya dari sini ingin mengetahui keadaan rumah saya gampang kok karena itu, dan bahkan detail mobil saya ada di mana, sepeda motor saya ada di mana gitu, sehingga sangat dimungkinkan bahwa peristiwa pada saat itu pun itu bisa kita coba lagi untuk kita telusuri gitu, untuk bisa mengetahui keberadaan ataupun peristiwa tertentu atau keberadaan sesuatu di suatu tempat gitu ya. Jadi itu saya kira sangat perlu untuk dilakukan ketika dengan apa yang sudah dimiliki dan dilakukan oleh kita ataupun
para penegak hukum ataupun juga para pelaku-pelaku yang sedang menyelesaikan persoalan ini masih kandas gitu. Jadi itu menjadi penting. Gitu, menjadi penting. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan lagi nanti di segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya ke Pak Ugro lagi. Pak Ugro, ini kan kemungkinannya PK itu bisa diterima sepenuhnya, diterima sebagian, ditolak sepenuhnya, ditolak sebagian. Kemudian juga ada salah satu ahli hukum yang menyebut mungkin bisa diperbaiki putusan pengadilan sebelumnya. Nah, apa kira-kira implikasinya ketika nanti PK Saka Tatal ini diterima atau ditolak, Pak Ugro? Ya, termasuk untuk soal untuk institusi kepolisian ya khususnya. Ya, saya juga punya adik kelas rekan dulu waktu masih SD kan, jadi hakim juga. Mungkin sekarang udah pernah jadi hakim agung dan pernah nyidangkan kasus yang berat-berat gitu. Jadi ya apa yang terjadi di masyarakat, suara-suara masyarakat ini juga jadi pertimbangan. Jadi hakim yang benar-benar seorang hakim yang mewakili Tuhan, begitu melihat putusan ke-8 terpidana tadi, ya kan, dengan 3 DPO, sudah bisa menebak ini perkara ini lemah. Hakim lebih pintar daripada saya sebagai polisi. Sekolahnya agak susah, bertanggung jawab langsung kepada Tuhan, gitu kan, di situ. Jadi mudah-mudahan hakim yang menangani, hakim agung nanti untuk menangani masalah PK ini benar-benar menggunakan nurani, ya kan, dan sekali lagi berdasarkan fakta yang ada. Ya, jadi ya kita berdoa bahwa sejak awal kalau kita melihat ini, ya bukan saya menyalahkan Polri atau saya menyatakan tidak kasihan terhadap korban, tapi kalau memang bukan pelaku, ya bayangin aja kalau umur 17-18 dihukum seumur hidup, kenapa nggak jadikan penjaga jadi sipir penjara sekalian di situ bisa kerja kan? Kan kasihan dia seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan, dan sekali lagi hukum itu menjadi panglima, jangan dibalik panglima menjadi hukum, itu aja bagi saya. Iya. Implikasinya untuk kepolisian, Pak Ugro, kalaupun diterima nantinya? Nggak ada masalah. Jadi selalu saya katakan, Pak, ini bukan menang kalah begitu ya? Iya, polisi sudah besar. Jadi kalau kira-kira ada benalu, ya potong aja benalunya biar polisi ini tumbuh besar, makin makin kuat, makin melindungi, makin melayani, makin mengayomi. Bisa memelihara yang di bawahnya, kamtipmasnya gitu kan. Bisa menegakkan hukum kalau ada serangan petir biar bisa menangkal yang di bawah tidak kena petir. Itu mimpi kita yang sudah pensiun pun masih pengen polisi ini tambah besar, tambah baik, tambah perkasa dan sebagainya, itu aja. Oke, bukan merawat benalu ya, bukan dilindungi benalunya. Ya, dipotong benalunya. Harus dipotong benalunya. Oke, baik Pak Prapto. Ya. Mungkin komentarnya kira-kira apa implikasinya kalau nanti kemudian diterima, dan tanggung jawab seperti apa yang kira-kira diharapkan dari pihak kepolisian kalau misalnya kemudian terbukti bahwa Saka Tatal ini salah tangkap? Ya, jadi kami memang berharap bahwa kalau betul-betul bahwa Saka Tatal itu tidak terlibat, itu betul-betul akan ditemukan gitu ya bukti yang memang meyakinkan bahwa dia tidak bersalah. Dan kalau tadi ditanya misalnya apa implikasinya, kemudian banyak orang yang misalnya cemas ataupun mempertanyakan bagaimana dengan institusi kepolisian. Saya kebetulan juga beberapa kali ya mengikuti kasus-kasus kejahatan gitu yang ternyata melibat anggota polisi. Saya selalu bilang juga kepada pihak kepolisian bahwa kalau itu misalnya betul-betul berani untuk menyatakan siapa bersalah, salah prosedur dan sebagainya, masyarakat tidak akan kemudian menyalahkan institusi itu secara keseluruhan, tapi justru akan mengangkat jempol gitu bahwa ternyata kepolisian itu berani untuk tadi misalnya memangkas benalu, karena masyarakat akan mengatakan bahwa itu oknum gitu ya. Jadi kalau kami sih seandainya itu memang betul-betul terbukti bahwa dia tidak bersalah, harus mestinya disetujui gitu ya. Dan saya yakin masyarakat justru akan mengangkat topi, akan sangat senang gitu bahwa ternyata
kepolisian masih bisa untuk membedakan siapa salah dan siapa menang, dan akan tetap dianggap itu sebagai oknum. Ya, kita sama-sama menantikan itu keberanian dan kejujuran dari institusi Polri yang kita nanti hampir 3 bulan, tapi belum juga berani, berarti kita menunggu mereka berani kemudian untuk bisa membuka dan menjelaskan apa yang terjadi ya Pak Ugro. Sudah dibuktikan oleh Pak Kapolri ini kan berani. Kasus Kadipropam. Iya, itu yang kan kemudian selalu saya jadikan perbanding. Kenapa Kadifropam itu bisa kemudian kita menerima apa yang sebenarnya terjadi, sementara ini kasus yang mungkin secara kepangkatan lebih jauh di bawah itu, tetapi tampak begitu sulit sekali untuk dibuka dan dijelaskan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Saya minta closing statement Pak Ugro dan Pak Prapto untuk bagaimana harapannya untuk kasus ini, karena ini baru pembuka Saka Tatal PK pertama. Kita masih akan menunggu lagi ada 6 PK lanjutan bagi terpidana yang masih berada di dalam tahanan. Mereka juga sudah menyiapkan, pengacara kuasa hukumnya sudah menyiapkan novum-novum dan sangat hati-hati sekali menyusun novum-novum ini agar kemudian bisa membuahkan hasil yang sama bagusnya seperti hasil pra-peradilan Peggy Setiawan. Jadi saya berharap jangan ada konflik of interest di antara rekan-rekan penasihat hukum yang sekarang sedang berjuang nih untuk bisa membuka kasus ini dengan fakta yang sebenarnya. Jadi bangunannya buka, faktanya sebenarnya seperti ini. Karena ini peran rekan-rekan penasihat hukum ini dari awal ini sudah ya kita berikan apresiasi yang sangat tinggi. Sehingga kalau terakhir nanti nangkap pelaku itu hal yang mudah lah. Kalau ini sudah terbangun dan dugaan siapa pelakunya, tinggal mencari salah satu sedikit alat bukti, ditangkap, diajukan ke sidang, selesai. Oke, baik Pak Prapto untuk closing statement. Ya, jadi saya ada 2 hal. Yang pertama itu hendaknya untuk kasus-kasus yang akan datang itu selalu kembali kepada prosedur yang benar. Kemudian yang kedua, harapan kami jangan sampai terjadi ada orang yang tidak bersalah lalu menjadi korban atau dalam tanda petik jadi tumbal dari sebuah peristiwa. Ya, semoga memang jadi pelajaran ya. Kita tidak mau menyaksikan ada kasus Vina dan Eki lanjutan di tahun-tahun selanjutnya begitu. Tapi jangan banyak pelajaran, nanti banyak pusing kita banyak kasus. Iya, semoga tapi menjadi catatan penting karena ini kasus yang sangat penting untuk menjadi pembelajaran baik institusi kepolisian maupun masyarakat begitu ya ketika menghadapi kasus seperti ini. Terima kasih Pak Ugro dan Pak Prapto untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan NTV Prime Bulletin sesaat lagi.